Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, dalam masa biasa yang ke-9. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa segala sesuatu yang hidup, kami mohon berkat iman Abraham, Ishak dan Yakub. Perkenankanlah kami menyembah Engkau, Allah kami yang Maha Esa, yang selalu menepati janji-Mu dengan setia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan wanita itu, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang akan menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang-orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Aku bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat.'" Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita tak pernah tahu persis seperti apa kehidupan setelah kematian. Sebagian orang bahkan menganggapnya sebagai suatu misteri iman, sebab mereka tidak mau berspekulasi tentangnya. Tapi sungguhkah kehidupan nanti itu hanya sebatas spekulasi? Yesus menanggapi,
cerita rekan orang-orang Saduki dengan perkataan yang keras. Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Teguran Yesus langsung berkaitan dengan dasar yang telah digariskan kitab suci dan kuasa Allah yang maha tinggi. Kalau Allah sudah menganugerahkan kehidupan yang luar biasa di dunia ini, Ia juga berkuasa memberikan kehidupan baru pada hari kebangkitan. Namun seperti apa kehidupan setelah kematian? Semuanya sesuai dengan kuasa Allah. Atau kalau menggunakan bahasa Rasul Paulus, itulah hidup yang tidak dapat binasa. Sebab kuasa maut telah dipatahkan dengan kedatangan Juru Selamat Yesus Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kebenaran iman tentang kehidupan setelah kematian yang diajarkan Yesus jauh lebih real daripada pemikiran manusia yang sangat terbatas. Kebenaran itu berpusat pada sosok Allah yang hidup dan mengatasi segala sama. Allah yang melampaui dan menguasai dunia kematian. Allah kita bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Dalam Allah tidak ada kematian, yang ada hanyalah kehidupan. Maka dalam Injil tadi juga ditegaskan bahwa adanya kebangkitan orang mati, yang berarti adanya kehidupan abadi. Ini adalah salah satu pokok iman Kristiani yang kita doakan tiap minggu dalam syahadat. Kehidupan bersama Allah dalam keabadian ialah kehidupan dalam kepenuhan, dan kepenuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan kepenuhan hidup di dunia. Di dunia ini orang hidup dalam kepenuhan bila sehat, kaya, terhormat, berilmu, berkeluarga, dan beranak cucu. Semuanya itu tentu membahagiakan. Namun, kepenuhan dan kebahagiaan dalam hidup abadi melampaui dan tidak bisa dibandingkan dengan semua itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari kita tetap berpegang teguh pada iman kita bahwa kebangkitan orang mati adalah sungguh nyata, sungguh sebuah janji yang akan terjadi bagi setiap orang yang sungguh hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Mari kita berpegang teguh pada ajaran iman kita, sehingga pada akhirnya kita akan menikmati hidup berbahagia bersama dengan Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.